Kita sekalian diberikan suatu amanat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanat yang kelak kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kalian. Seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban atas anak-anaknya, demikian halnya seorang ibu, seorang suami, seorang istri, dan juga halnya seorang guru, seorang pengajar, seorang pemikul ilmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu yang Allah berikan kepada kita, atau lebih tepatnya yang Allah amanatkan kepada kita sekalian, sebagaimana ilmu tersebut merupakan kemuliaan dari Allah untuk para pemikulnya, sebagaimana ilmu tersebut merupakan anugerah dan karunia yang sangat besar dan agung dari Allah untuk para pemikulnya. Ilmu tersebut juga adalah amanat tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh para pemikulnya. Sebab kita dapati di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang diberikan amanat ilmu oleh Allah, namun tidak menunaikan hak dan kewajiban terhadap ilmu tersebut, tidak menjalankan amanat dengan sebenar-benarnya, maka dia adalah orang yang rugi dan akan menjadi orang yang pertama dibakar di dalam api neraka. Dan ini tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, bahwasanya awal man tusa'ar bihimun nar, orang yang pertama yang dibakar di dalam api neraka itu ada 3 kelompok. Rasul SAW menjelaskan ketiga kelompok ini. Mereka adalah orang-orang yang bentuk fisiknya bagus. 3 orang. Secara fisik, secara zahir mereka bagus dan indah. Tapi ketika mereka hanya memperhatikan bentuk yang zahir dan tidak mempedulikan hakikat dan ruh daripada jasad tersebut, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang indah tidak ada artinya. Ketiga kelompok itu Rasulullah SAW mengatakan seorang yang berilmu, seorang yang menderma, mempunyai harta dan dia berderma, dan seorang yang berjihad di medan perang. Ketiga kelompok ini bentuknya secara zahir indah. Orang berilmu, orang yang memiliki harta dan berderma, dan orang yang berjuang di medan perang. Rasul menyatakan pada saat itu di hari kiamat dipanggil oleh Allah satu persatu. Ulama dipanggil, diperlihatkan kepadanya tentang janji indah dari Allah untuk mereka para ulama, surga dan lain sebagainya. Maka ditanya, untuk meraih ini apa yang kau lakukan? Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, untuk meraih anugerah besarmu ini, surga ini, kami menimba ilmu, menuntut ilmu, dan seterusnya, kami menjadi ulama. Maka dikatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau menimba ilmu bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk dikatakan liyuqal innahu alim, untuk dikatakan dia adalah orang alim.
Lihat, bentuk fisik bagus, tapi hati penuh dengan kotoran. Namun hati penuh dengan kemaksiatan, kesombongan, riya, ujub, pensucian jiwa tidak dipedulikan. Maka saat itu Allah memerintahkan, idhabu bihi ila nar, lemparkan dia ke dalam api neraka, naudzubillah. Demikian halnya orang yang menderma, punya harta banyak, dikasih amanat oleh Allah harta, dia dermakan. Namun yang dia pikirkan hanya bentuk fisik yang zahir, sedangkan hakikat dia tidak pedulikan. Sehingga Allah perlihatkan janji-janji indah Allah bagi mereka yang berderma. Kemudian Allah katakan, apa yang kau lakukan untuk meraih ini? Ya Rabb, aku mencari harta dan aku dermakan kepada fakir miskin. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta. Engkau mendermakan supaya dikatakan bahwa engkau adalah orang dermawan. Yang kau cari bukan keridhaan Allah. Bentuk fisik bagus, orang yang menderma kepada fakir miskin, tapi hati yang dia cari bukan Allah. Riya, ujub, kibir, dan lain sebagainya. Demikian al-jihad fisabilillah. Orang yang berjihad fisabilillah diperlihatkan oleh Allah surga, bidadari. Namun ketika dia hanya memikirkan bentuk fisik tanpa mempedulikan hakikat, maka saat itu tanya, apa yang kau lakukan untuk meraih ini? Kami berjihad hingga kami terbunuh. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan itu semua supaya dibilang engkau ini hebat, jagoan, jeri, pemberani. Rasul bilang dalam hadis yang lain, rubba gatilin baina safain Allahu a'lamu biniyatih. Berapa banyak orang yang terbunuh di medan perang, bentuk fisiknya mati syahid di jalan Allah, tapi Allah lebih tahu tentang niatnya, baik atau buruknya.